Halo teman-teman, kembali lagi di pelatihan pemrograman KKN PPM UGM 2020. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian kondisi dan perulangan. Nah, pada bagian kondisi dan perulangan ini kita akan menggunakan operator yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Kita masuk ke kondisi yang pertama yaitu kondisi if. Nah, pemrograman yang memakai kondisi if ini dipakai jika kita ingin menjalankan suatu proses kode program, namun kode program itu hanya ingin dijalankan jika suatu kondisi terpenuhi atau bernilai true. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Itu ada if, kemudian ada kurung, kondisinya. Kemudian jika kondisi ini bernilai true, dijalankanlah statement 1 dan statement 2 ini. Jika misalnya kondisi ini bernilai false, maka statement 1 dan statement 2 tidak akan dijalankan. Dan lanjut ke statement 3 yang dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu kondisi else if. Nah, untuk kondisi else if ini sendiri, itu akan dijalankan kode yang di dalam else if ini jika kondisi if ini tidak terpenuhi. Artinya jika kondisi pada if ini false, yang di sini false, maka barulah dicek kondisi yang kedua pada else if ini. Kemudian jika kondisi 2 ini bernilai true, maka statement 2 dan statement 3 ini barulah dijalankan. Kemudian lanjut yaitu kondisi else. Nah, itu untuk kondisi else itu jika kondisi pada if dan kondisi pada else if itu tidak ada yang bernilai true, maka dilanjutkan ke kode yang berada di dalam else. Kita langsung cobakan prakteknya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode yang ingin dipraktekkan. Dan di sini bisa dilihat ini sudah saya buat sebuah variabel 1, tipe datanya integer dengan nilai 1. Kemudian di sini sudah ada if, kemudian kondisinya ini variabel 1 sama dengan 1. Artinya, jika variabel 1 ini bernilai 1, maka kode yang berada dalam ini dijalankan. Namun jika tidak, maka ini diabaikan dan lanjut ke else if ini. Kemudian dicek lagi kondisi yang ini, variabel 1 sama dengan 3. Kondisi pada else if ini hanya dicek jika kondisi pada if ini bernilai false. Jadi jika misalnya kondisi pada if ini bernilai true, kondisi pada else if ini tidak akan dicek. Yang else ini juga tidak akan dijalankan. Jadi urutannya yang pertama adalah mencek kondisi pada if ini. Kemudian jika ini bernilai false, baru mencek kondisi pada else if ini. Kemudian jika ini juga false, barulah dijalankan yang kode ini pada else. Kita langsung cobakan. Kita compile. Kita lupa memasukkan titik koma. Kita coba compile lagi. Kemudian kita run. Di sini bisa dilihat variabel 1 yang bernilai 1. Artinya ini akan masuk ke if yang pertama. Akan mengeluarkan hello Andi. Jika misalnya variabel ini bernilai 3, kita coba run. Nah, ini akan mengeluarkan hello Dina karena nilainya tidak sama dengan 1, namun nilainya sama dengan 3. Artinya kondisi pada else if ini terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan hello Dina. Jika misalnya ini nilainya bukan 1 dan bukan 3, misalnya nilainya 10, kita coba compile lagi. Kemudian kita run. Maka ini akan mengeluarkan hello Bima. Artinya kondisi if dan kondisi else if ini tidak terpenuhi. Maka akan masuk ke else. Kemudian penggunaan operator lain pada kondisi di if itu adalah operator logika yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu ada NN, ada N. Di sini menggunakan tanda N ini 2 kali, artinya logika N. Kemudian ada OR. OR itu menggunakan tanda garis seperti ini 2 kali. Kemudian bisa juga menggunakan tanda negasi. Itu kita menggunakan seperti ini. Tanda seru di depan. Jika variabel 1 itu sama dengan yang 1, maka ini nilainya true.
kemudian dinegasikan, artinya nilainya menjadi false. Maka ini tidak akan masuk ke kode yang ini, kode yang if. Dan akan lanjut ke cek kondisi ke else if. Untuk operator logika lain, misalnya NN, misalnya kita buat variabel baru, misalnya variabel 2 sama dengan 3. Nah, ini akan misalnya kita buat variabel 1 sama dengan 10 dan variabel 2 sama dengan 3. Nah, ini untuk masuk ke kode yang ini, itu kedua kondisi ini harus terpenuhi karena menggunakan operator logika dan. Jika menggunakan operator logika OR, nah OR seperti ini hanya perlu memenuhi salah satu kondisi dari ini. Jadi misalnya variabel 1 bernilai 10 atau variabel 2 yang bernilai 3 baru masuk ke kode if ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.